Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kita ada pasien beat, dimana permasalahan kali ini yaitu tenaga atasannya ngempos ya. Buat tanjakannya loyo, tenaga atasannya ngempos. Untuk tenaga bawahannya dapat, tenaga bawahnya dapat, tenaga atasannya ngempos ya. Permasalahan seperti ini biasanya terjadi pada roller ya, biasanya, tapi kita belum cek, kita nanti cek full seperti. Terus motor ini juga berat ya, bahwasanya berat, kayaknya bagian throttle body dan full pumpnya kayaknya kotor. Untuk permasalahan service injektor dan lain sebagainya tinggal dibongkar lalu dibersihkan saja ya, menggunakan carbo cleaner supaya lebih awet, lebih cepat bersih gitu ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Kita akan cek seperti apa dalamannya daripada motor ini. Motor Beat. Nah, kalau yo Beat FI ya, ini Beat terbaru, Beat New, Beat FI yang speedonya ada jaringnya itu. Nah, untuk kode mil nggak ada masalah ya. Bahwasanya ini motor normal seharusnya. Cuma ada di tenaganya. Dan kalau panas dia kadang langsamnya itu mati. Setelah saya puter itunya itu ndak kayak apa, udah jadi putar apa ini setelannya, kayaknya setelannya terlalu mati, jadinya panas itu mati. Langsamnya tadi juga kecil banget, itu tinggal diputar saja, cari titik pasnya ya. Untuk setelan angin, setelan air langsam itu loh. Kita akan buka dulu seperti apa daripada mau cari. Oke, udah kita bongkar ya. Di sini seal terjadi bocor. Ini sealnya rada bocor, Bro. Tuh. Ini belepotan oli nih. Nah, tuh, ini basah oli ya. Nah, untuk ini kalau bocor silahkan diganti. Kalau tidak diganti, nanti CVT-nya akan terlumasi oli. Jadi motornya itu selip, Bro. Ya, makanya harus diganti. Nanti kita akan ganti. Untuk roller di sini ini roller primensi ya. Roller race piang penjol. Tuh. Roller piang penjol. Ki roller menggunakan yang ringan, bekasannya ini udah lonjong parah banget nih. Tuh. Dongelan masih bulat, tapi cuma ini ada yang berat, ini berat, ini ringan, tapi dijubeli dengan apa ini? Dijubeli dengan roller bekasan roller. Di sini ini paling ringan. Ini oplos-oplos roller ini maksudnya keprimen. Nanti ini kita akan cuci ya, kita akan cuci sampai bersih. Terus ini roller ganti ya, roller ya, ini rollernya udah rusak. Terus bagian nah di sini nah ini kan oli nih, tuh oli ini ya, oli udah kering. Di sini si lonceng dia menapak dengan sempurna, tapi di sana ada spasi nih. Ini nanti dibersihkan nih, diamplas ya, diamplas menggunakan amplas kain ya. Untuk flipbed ini enggak ada masalah, cuma nanti kita akan ganjal saja. Untuk flipbednya ini masih bagus, masih empuk ya. Di sini metode ganjel menggunakan pelor ini recommended ya. Bentar, flashnya kita hidupin dulu. Nah, tuh. Di sini sudah diganjal menggunakan pelor. Kalau cara seperti ini saya dukung, ini bagus. Ya, cara seperti ini bagus. Ini kerjanya itu dia balance atau fleksibel. Jadi kalau pergerakannya ini dia akan ikut. Jadi dikasih tak seperti ini. Ini bagus nih. Supaya tidak baterainya itu mencelat. Ini seperti ini bagus. Caranya seperti ini. Saya ganjal juga seperti ini ya, berarti ya. Jangan ganjal menggunakan seperti besi ataupun ring shaker, itu kan kadang ada, itu bahaya. Ini kerjanya seperti ini bagus, nih cocok, rekomendasi saya dukung. Cuma ini olinya kering ya, tuh kering, jadi nanti kita oli lagi. Ini kebetulan suaranya udah beda tuh ya, tuh
Ini nanti dioli lagi, ini udah kering, cuma kering saja. Ini kampas ganda biasa, nanti kita akan custom supaya tujuan debunya supaya tidak nempel seperti itu. Untuk roller ini ganti, untuk motor nggak ada masalah ya. Ini dihidupkan dia udah bagus ya, ini nggak ada masalah. Cuma nanti kita akan servis CVT nya dulu, hasilnya seperti apa. Kalau masih tetap, nanti kita akan enteng, masih bagus. Jadi permasalahannya cuma ada di CVT nya ini, sealnya kita lepas lalu kita ganti juga. Ini bocor pendak ya? Oh enggak, yang belakang enggak, cuma yang belakang depan ini bocor tuh sih. Nah nanti kita akan, untuk pelepasannya seperti biasa ya, di sini dikasih dibolak-balakangi saja jus menggunakan bor apa yang lain, lalu gunakan baut kasar lalu tarik seperti itu ya. Saya nyopotnya ngelepasnya seperti itu. Oke. Nah oke Brad, ini udah kita cuci semua ya, ini udah kita cuci, udah kita oli juga di bagian as ini ya. As ini juga kita oli supaya nanti tidak karatan ya, karena tadi pas saya nyopot, saya yang lepas itu ada serbuk-serbuk putih seperti itu, karatan ya, karat putih. Jadi ini megare seret, ini megare amoh tuh ya. Terus di sini pelor udah kita pasang, ini dikasih celah satu ya, seperti ini ya. Nah di celah satu pen pergerakan pelor ini lancar tuh. Nah kan muter sih, jangan gunakan besi dan yang lainnya, bahaya. Oke, tinggal kita pasang saja. Bantuan kaki Brad, soalnya dewekan. Nah, tinggal dikencangkan, jadinya seperti ini ya tuh. Oke, jadi ini awet. Oke, nanti tinggal kita kencangkan, lalu kini dikasih oli ya, jadinya itu lancar, tidak bunyi krok-krok seperti tadi ya. Ini udah kita belikan untuk roller ini dia, kita belikan untuk rollernya nanti. Nah lalu udah kita belikan, ini baru cari yang standar itu enggak ada, ini yang paling berat adanya ukuran segini. Ini berapa gram ini ya, 8 gram. Aturannya kan yang besar ya, original. Saya roller kesukaannya original, jadi motornya ngisorannya oli seperti itu. Thailand, kita belian yang punya Thailand ya. Nanti kita pasang juga nanti. Roller udah baru, terus flip patch biasa nanti kita ganjel, yang lain udah kita cuci. Seal juga kita belikan baru original ya, untuk sealnya nanti tinggal kita pasang saja ya. Terus sini juga udah kita cuci semua, nanti tinggal pemasangan. Untuk bagian sana juga udah kita cuci tuh, bersih banget ya. Nah bersih, udah bersih. Oke, ini kita kencangkan dulu nanti. Sekarang untuk pasang, nah tuh lancar sih wis. Terus pemaningnya oke, ini mau pasang seal dulu ya. Masang seal, ini sealnya original ya. Nah pasang dulu sealnya. Oke, kita menuju ke seal pemasangan. Nah di sini biasa ya dikasih oli dulu bagian sini supaya lebih bagus untuk masuknya. Nah ini oli juga baru, oli mesinnya udah kita belikan juga, oli mesin. Ini dilumasi oli seperti ini ya Brad. Nah jadi nanti masuknya dia ringan. Oke, sama sininya juga, ini bagian lingkar dikasih oli ya. Nah nanti dipukul sedikit-sedikit menggunakan kunci palang
atau yang lain ya. Ini HP ini meh rubuh, sorry Brad. Rata ya, harus rata. Oke, seperti ini. Lalu ini kancingannya, kancingan dia tangnya, gunakan tang snetring seperti ini ya. Ora keton ya Brad. Nah, tak cepat. Nah, peteng ya. Ini tangnya, seharusnya ini tangnya kan buat mengkop ya, ini tangnya malahan tang ngawur iki. Oke, seperti ini ya. Res, tinggal kita pasang roller. Saya mau ganjel flip edge dulu ya. Ini flip edge nya kita ganjel dulu sebentar. Oke, ini udah kita ganjel ya flip edge nya. Sekarang kita masang rollernya. Untuk masang roller seperti biasa ya, untuk bagian ini kan sisi nggak ada atomnya, yang sini ada sisi atomnya, yang sisi atom itu sebelah pinggir ya, seperti ini. Nah, paham ya. Luyo ini faktor utamanya roller, yang kedua bocor silnya, jadi nih slip makanya pite loyo tuh ini ya. Terus di sini kasih oli tapi sedikit ya, di sini tapi sedikit, nggak boleh banyak-banyak di sini ya, sedikit saja. Oke Brad. Nah, di sini kasih oli sedikit saja, oli fat. Oke, tadinya kampas gandanya itu diganjel tuh, diganjel menggunakan ini tadinya kampas gandanya, sehingga terlalu nempel dengan si lonceng ya. Sekali lagi, kalau terlalu nempel itu tenaga bawahnya malahan hilang kalau di pematik ya. Jadi kalau teman-teman mau ganjel dikasih jarak, orang gugu ya bisa jalan cewek. Oke, nih tinggal ini pasang seperti ini. Ini sini ada ring ya, sini ada ring nih. Nah, sini ada ring satu, harus sih ininya. Oke, oke, tinggal ini dipasang, kita kencengin. Oke, kalau teman-teman pengen tenaganya lebih dapat, untuk bawahannya di sini bisa diganjel menggunakan snetring ya, atau kalau enggak menggunakan ring yang seperti ini satu lagi, itu tenaga bawahnya lebih dapat. Oke, tinggal ini pasang tes. Oke, nah ini tak kasih contoh ya. Saya punya ring ini tipis ya, ini tipis nih. Nah, kalau teman-teman ingin tenaganya lebih dapat, ini ditambah satu ya. Misalnya saya punya ini, berarti ini dimasukkan, lalu ditambahi lagi ring satunya, terus baru pasang seperti itu. Untuk tenaganya bawahannya lebih dapat, motornya juga bertenaga seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih, yang penting ring aslinya ini jangan sampai hilang, jangan sampai nggak dipasang, harus dipasang ini. Kalau ini nggak dipasang, motornya justru malah lebih ngedrop untuk tenaga bawahannya, bahkan motor itu nggak ada tenaga. Oke, paham lah ya. Oke, tinggal kita pasang. Ini kebetulan tak cari tadi ada, jadi ini buat contoh saja. Tapi ini nggak tahu ya, nanti kalau kurang ya kita ganjel, kalau nggak kurang ya nggak kita ganjel. Oke, tapi ini ganjel ya nggak masalah, kalau nggak diganjel ya nggak masalah. Oke, yang penting ring asli ini jangan sampai hilang.
Oke, tinggal dikencangin ya. Nanti kita akan coba hasilnya seperti apa. Oke bro, ini udah kita plus coba tadi ya, motornya udah kita coba. Untuk yang kita ganti hanya seal ya. Untuk atasannya ngempos. Ini motor bawahannya dapat tadinya ya. Bawahannya dapat. Untuk gasan tarikan awal dia dapat. Begitu digas dia judal biasa seperti biasa. Motor standar ya. Standar beat judalnya biasa seperti itu. Tapi begitu RPM separuh naik ke atas dia itu malah ngedrop. Tenaganya hilang begitungnya. Seperti itu. Ngedrop. Akibat apa? Satu akibat roller. Rollernya sudah loncong. Dan rollernya itu selingan. Ada yang berat, ringan, paling ringan rollernya selingan. Ya. Terus yang ketiga ada di kampas ganda. Dimana kampas ganda ini diganjel, mudah diganjel. Kampas ganda diganjel, ya. Ganjalannya itu terlalu tinggi. Maaf, tadi ada orang telepon. Ganjalannya terlalu tinggi, ya. Sehingga si kampas ganda untuk netralisirnya dan posisi mau angkatan ke RPM atas dia sudah berat. Begitu gas dedek dia udah nyakot. Jadi RPM atas RPM bawah ke atasnya dia sudah berat, jadinya motornya itu ngedrop. Adapun tenaganya pulih itu setelah motor wis ngenteni motor enteng beti tembe pulih maneh. Ya. Jadi kalau teman-teman mau ganjel kampas ganda itu dikasih jarak ya, dikasih jarak. Ini tadi terlalu mepet. Jadinya motornya itu netral, tapi begitu gas dedek dia langsung nyantol. Dan untuk RPM tengah ke atas dia sudah nyakot, jadinya berat. Seperti itu ya. Jadi kalau mau ganjal itu pertimbangkan lagi ya. Si ganjal enggak apa-apa, saya kadang ganjal kalau kampas gandanya udah habis. Tapi kan diukur. Jangan ganjal ngepres seperti motor 4 tak biasa. Ya motor orang mlaku, motor matic. Ya. Kampas ganda. Ini udah enggak diganjel. Ganjelnya tak buang kabeh, iki motor Kang Banjarnegara jere. Ganjelnya tak buang kabeh des. Wis tak buang, tak dengeh bawa setok karo kampas ganda wis. Wis ora ganjel-ganjelan iki motor. Ya. Jangan kalau ganjel itu dipertimbangkan lagi aja, jangan asal ganjel ya. Selnya bocor, jadi melumasi si bagian depan, jadinya si V-bel itu selip. Ya, makanya silnya itu diganti. Tadi udah diganti ya silnya ya. Terus rollernya karena udah ada lonjong, tambah roller selingan, jadi nih motornya abot, tambah abot, jadi roller tak ganti, gunakan yang standar seimbang. Oke, paham ya? Ini agak rusak di bagian rasionya. Ini rasionya ada sedikit rusak ya. Tuh. Mungkin laker bagian rasio, tapi itu tidak diganti, cuma tadi diganti oli gardanya saja. Ini laker tuh, teman-teman bisa dengar ya. Ini tadi pas switchnya dilepas, ini diputer bunyi seperti ini ya. Tak kira itu cuma bagian laker pulinya udah dioli tapi tetap masih tuh. Tapi nggak disuruh diganti, jadi ya gimana lagi ya. Udah. Tadi udah dibuat boncengan ya, berdua sama kakak saya. Saya ngetesnya itu pelan-pelan, kalau matic ya pelan-pelan. Tapi udah ngangkat, tarikan atasnya udah dapet. Jadi udah beres ini motor. Tinggal apa ya? Nunggu bayaran gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Untuk permasalahan beat loyo ada di pulinya yang kampas ganda yang ganjelan, ketika terlalu mepet, selnya bocor, sel kruk asnya, rollernya peang. Ya, ini udah dicuci semua, udah bersih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.